Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ketut Ainda Tribani, Prodi Ilmu Komunikasi 1A. Di video kali ini saya akan membahas tentang agama dengan ruang publik. Om Swastiastu. Umat sedharma yang saya cintai, di video kali ini saya akan membahas tentang agama dengan ruang lingkupnya. Umat sedharma yang saya cintai, di video kali ini saya akan menjelaskan 10 agama yang tertua di dunia ini. Tapi sebelum itu, apakah umat sedharma tahu apa itu agama? Agama adalah suatu pengatur yang mengatur tata keimanan dan keyakinan serta pengabdian kepada Sang Pencipta atau Yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Kata agama berasal dari bahasa Sanskerta agama yang berarti cara hidup. Kata lain untuk menyatakan konsep ini adalah religi yang berasal dari bahasa Latin religio dan berakar pada kata kerja religer yang berarti mengikat kembali, maksudnya dengan bereligi. Seseorang mengikat dirinya kepada Tuhan baik, dan setelah itu saya akan menjelaskan 10 agama tertua di dunia ini. Yang pertama adalah agama Hindu. Agama Hindu tahun 7000 Masehi. Agama Hindu ini berasal dari lembah Sungai Indus. Sejatinya Sungai Indus ini sudah ada sejak 7000 sebelum Masehi. Dan sampai saat ini Hindu masih termasuk agama yang tertua yang masih ada, meskipun dianggap benar. Dan perlu kalian catat, agama Hindu ini tidak memiliki pendiri tunggal dan teks tunggal. Dan agama Hindu tergabung dengan berbagai tradisi dan tradisi kuno. Dan agama Hindu memiliki kitab suci tertua adalah Rigveda yang umurnya diyakini sekitar 3500 tahun dan pada satu masa sekitar 7000 sebelum Masehi. Pada saat peradaban kuno menghuni daerah dekat Sungai Indus yang disebut dengan daerah Pakistan. Dan saat ini ajaran agama Hindu dipraktikkan dengan sekitar 1 miliar umat di seluruh dunia. Dan sebagian besar tinggal di India dan sebagian lagi tinggal di Indonesia atau khususnya di Pulau Dewata atau bisa disebut Bali. Yang kedua ada Yahudi tahun 6000 sebelum Masehi. Agama Yahudi adalah agama yang termasuk urutan kedua sebagai agama tertua di dunia ini. Dan agama ini berasal dari wilayah Syam Selatan atau kini wilayah yang mencakup Palestina, Israel, dan Yordania. Dan Yahudi atau Yahudisme merupakan agama tertua dari 3 agama monoteistik, Abraham dan Ibrahim. Dan 2 antaranya adalah Kristen dan Islam. Dan agama Yahudi secara resmi didirikan oleh Musa, dan meskipun dalam sejarah dapat ditelusuri kembali ke Abraham dan dianggap sebagai nenek moyang orang-orang Yahudi. Yahudi mempunyai teks penting yang suci, dan salah satu teks itu ialah Taurat yang merupakan dari teks besar yang dikenal sebagai Tanakh atau Alkitab Ibrani. Dan kata Yahudi tidak menggambarkan sebuah kepercayaan atau agama, dapat didefinisikan sebagai eksenitas. Dan beberapa tokoh yang beretnis Yahudi adalah Mark Zuckerberg. Dan penganut Yahudi ini ada sekitar 14,5 juta umat. Yang ketiga ada Zoroastrianisme tahun 1500 sampai 1200 sebelum Masehi. Zoroastrianisme ini adalah agama yang merupakan di wilayah negara Iran, dan secara resmi agama ini didirikan pada abad ke-6 sebelum Masehi oleh Nabi dan Reformator dan Roseator. Agama ini dibilang agama yang paling kuat di dunia dan satu sebagai agama resmi Persia yang merupakan negara Iran, yang menjadi agama resmi sekitar tahun 6050 sampai 600 sebelum Masehi. Para penganut agama ini tidak pernah
menyembah api, namun mereka percaya bahwa api mewakili cahaya atau kebijaksanaan Tuhan. Dan untuk penganut agama ini sekitar 1025 sampai 300.000 lebih jiwa yang tersebar di Iran, Afghanistan, atau di Timur Tengah lainnya. Yang keempat ada Shinto. Shinto tahun 700 sebelum Masehi. Agama Shinto ini berasal dari negara Jepang, dan ajaran Shinto masih terkait dengan ajaran Buddha. Dan ketika kepercayaan Buddha muncul, agama Shinto dan tradisi mengadaptasi cukup banyak elemen yang ada pada ajaran Buddha. Dan penganut agama Shinto ini sekitar 90 juta jiwa. Yang kelima ada Buddha tahun 623 sebelum Masehi. Ajaran Buddha berawal dari Siddhartha Gautama hidup dengan kemewahannya, dan pada sewaktu-waktu Siddhartha Gautama melihat dan menyaksikan sebuah kehidupan di luar tembok istana, yakni pada kehidupan masyarakat yang terbaluti dengan penderitaan dan kesedihan. Dan kehidupan tersebut sangat berbanding terbalik dengan kehidupan Pangeran Siddhartha Gautama. Sejak saat itu, Pangeran Siddhartha Gautama memutuskan dan mensampingkan kehidupan mewahnya sebagai seorang pangeran, dan ia pergi keluar istana. Dan Pangeran Siddhartha Gautama duduk di bawah pohon Bodhi atau kebangkitan. Dan Pangeran Siddhartha Gautama mencapai sebuah pencerahan, dan demikian Pangeran Siddhartha Gautama menjadi seorang Buddha. Dan dari peristiwa tersebut, para penganut agama Buddha ini mulai mempraktekkan ajaran damai Buddha dan mencari jalan pencerahan bagi mereka diri sendiri. Kini penganut agama Buddha sekitar 521 juta jiwa di seluruh dunia. Yang keenam ada Taoisme tahun 604 sampai 517 sebelum Masehi. Taoisme ini dikenal juga dengan Daoisme, dan Taoisme ini selain aliran filsafat muncul di ajaran agama rakyat yang mulai berkembang pada 2 abad. Dan setelah perkembangan filsafat Taoisme ini, kini penganut Taoisme 12 juta dan mayoritasnya tersebar di Republik Rakyat Tiongkok. Yang ketujuh ada Jainisme tahun 599 sampai 527 sebelum Masehi. Jainisme ini merupakan agama kuno lain dari India. Jainisme diyakini muncul pada abad ke-6 sebelum Masehi, dan Jainisme hadir di waktu yang sama di agama Buddha dan memiliki sistem kepercayaan yang hampir sama dengan agama Hindu dan Buddha. Dan para penganut Jainisme ini percaya bahwa 24 Tirthankara dan 2 terakhir Tirthankara ini adalah Pasvanata abad ke-8 sebelum Masehi dan Mahavira dari tahun 599 sampai 527 sebelum Masehi. Mahavira ini dianggap mendirikan Jainisme dan diperkirakan hadir sezaman Buddha. Adapun penganut Jainisme mencapai sekitar 4 juta lebih jiwa populasi penganut Jainisme di seluruh dunia. Yang kedelapan ada Konghucu tahun 551 sebelum Masehi. Ajaran filsafat ini diasaskan oleh Konghucu Kongji yang dilahirkan pada tahun 551 sebelum Masehi, yaitu Cheongsa pada saat usianya 17 tahun. Seseorang yang bijak sejak masa kecil dan terkenal dengan penyebaran ilmu-ilmu baru ketika berumur 32 tahun. Konghucu menulis buku-buku moral, sejarah, dan kesusastraan dan falsafah yang banyak diikuti oleh penganut ajaran Konghucu. Dan jumlah penganut Konghucu ini ialah 454 juta jiwa penganut Konghucu, dan sebagian besar tersebar di Republik Rakyat Tiongkok yang dikenal dengan kepercayaan tradisional Cina. Yang kesembilan ada Katolik tahun 33 Masehi. Agama Katolik ini merupakan
agama yang paling tertua dalam kekristenan dunia, di mana Kristen dan Katolik yang lahir pada tahun 33, yaitu pada saat hari raya Pentakosta atau hari raya turunnya Roh Kudus sebagai tanda lahirnya gereja. Dan agama Katolik ini dikenal sebagai organisasi keagamaan terbesar di dunia dan yang mencangkup separuh lebih dari kekristenan dunia dan 1/6 dari populasi dunia, dan jumlahnya mencapai 1.330.000.000 umat pada tahun 2018 yang dilansir dari Statistik Gereja Katolik. Pada tahun 2018 dipastikan dari pusat sebagai agama Katolik. Nestorian atau Assyria Timur. Tahun 431 Masehi, agama Nestorian yang tertua kedua dalam kekristenan dan tertua ke-10 di dunia, dan agama ini berpusat di negara Irak dan tersebar di negara Suriah dan di Timur Tengah. Dan agama ini dilahir karena menolak ajaran gereja Katolik yang mengakui Bunda Maria sebagai Bunda Allah, yaitu Yesus pribadi, Allah yang hanya menerima Bunda Maria sebagai Bunda Yesus secara pribadi. Manusia dan penganut Nestorian ini atau Assyria Timur itu sekitar 600 juta jiwa yang terkonsentrasi di negara Timur Tengah, yaitu di Gereja Assyria Timur. Ruang lingkup agama Hindu. Di keberadaan agama Hindu di Bali dan dipeluk dengan mayoritas masyarakat Bali, tidak bisa dilepaskan dari sejarah perkembangan agama Hindu di Bali. Dalam sejumlah studi sejarah agama Hindu yang berkembang di Bali, banyak memajukan agama Hindu yang datang dari India dengan berbagai kepercayaan lokal masyarakat Bali. Agama Hindu masuk dan berkembang di Bali secara damai dan terbukti membawa kedamaian hidup masyarakat Bali. Sebelum datangnya ajaran agama Hindu di Bali, peradaban masyarakat di Bali sudah ada sejak sebelum Masehi, dan Dujung Barat Bali, di tepatnya di daerah Gilimanuk, ditemukan bukti peradaban manusia Gilimanuk, dan diduga dan berasal dari sejak 100 tahun sebelum Masehi. Bukti-bukti arkeologis yang menunjukkan sebelum masuknya agama Hindu dan dipengaruhi Buddha sudah ada masuk di Bali. Dan sejumlah situs yang banyak ditemukan di daerah utara Bali dan diperkirakan berasal dari abad ke-7, banyak memiliki kemiripan dengan situs-situs Buddha di Jawa dan di Sumatera. Dan masuknya agama Hindu di Bali erat kaitannya dengan Resi Markea Kepulawa ini pada sekitar abad ke-8. Dan selanjutnya ada keagamaan Hindu meliputi ritual sehari-hari, contohnya seperti sembahyang dan perayaan suci pada hari-hari tertentu. Kaum petapa yang disebut sadhu atau orang suci memilih untuk melakukan tindakan yang lebih ekstrim daripada umat Hindu pada umumnya, yaitu melepaskan diri dari kesibukan duniawi dan melaksanakan tapa brata selama sisa hidupnya demi mencapai moksa. Baik, umat sedharma yang saya cintai, terima kasih sudah menonton video saya kali ini. Semoga bisa memberikan umat sedharma manfaat dan pengetahuan agama Hindu dan ruang lingkupnya. Apabila ada kesalahan dari perkataan di video saya tersebut, saya mohon maaf. Sekian dari saya tutup dengan permesan.